Yang kedelapan, orang tua wajib memberikan lingkungan yang baik. 9, ajarkan agama semenjak dini. Kalau orang tidak baca doa bismillah gente, maka sperma yang membuahi indung telur tercampur dengan spermanya setan. Lamun budak bengal, tong sok nyalahkeun batur. Lu bandel bener siga nenek lu, mertua lu disalahin. Salah waktu ngadonin ngadoa henteu. Dengerin, anak ketawa boleh tapi mikir. Karena ini banyak anak salah bengal gara-gara emaknya. Ulah nyalahkeun budak. 3, jangan di depan, jangan di saya CMI. 3. Anak lahir ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. Maksudnya apa? Dari pertama anak lahir ajak kepada kebaikan, ajak kepada kemenangan, ajak sholat, ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya ibu lamun mau nyuci, membebenah, meriska, kalau ibu nggak punya pembokat, ibu silahkan, ibu steril murotal tuh anak, steril salawat nabi, anak jadi benar. Iya mah hayu steril lagu dangdut, anak salah bu. Kemana. Iya. Anak ini mah gara-gara sebotol minuman itu. Ini yang salah punten, jangan nyalahin orang. Koreksi dulu. Sekarang nomor 5. Waktu anak lahir. Nih. Cukur rambut bawaan lahir, timbang 1 gram, harga emas di pasar berapa? 1 juta, sedekah ke fakir miskin. Kemudian yang ke-6 adalah akikah. Kullu mauludin rohinatun biaki kotitud bau yaumaseim bayu laku bayu sama. Tiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya yang dipotong 7 hari habis kelahirannya. Kemudian dicukur rambutnya, dikasih nama. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7, hitam. Laki-laki wajib, perempuan surat makan. Yang ke-8, orang tua wajib memberikan lingkungan yang baik. 9, ajarkan agama semenjak dini. Kan kita kalau ngaji belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Tuh Belajar di sudah dewasa laksana mengukir di atas air. Fred hilang. Dari orok diajarin, dari perut diajarin. Sudahkah Anda mengajarkan semenjak di perut, semenjak lahir? Anak untuk sholat, untuk ngaji, untuk ibadah, untuk berakhlakul karimah, apa belum? Kadang-kadang ada orang tua bilang, Allah kayak gede ngerti sendiri. Ngerti dari mana kalau nggak diajari? Semua perlu latihan. Nah, yang ke-10 ini yang paling pokok. Berikan makanan, minuman, pakaian halal thayyibah. Emak-emak nih semuanya kebanyakan dibikin gampang. Contoh, dengerin biar ngerti. Beli bawang 1 kilo, nyomot 2 biji. Haram itu maling. Dengerin, biar ngerti. Walaupun si bawangnya mah secara zat tidak haram. Iya. Tapi caranya. Hukumnya. Oke. Anda beli cabai. Mang, tambahin. Nyomot sorangan 2 biji. Itu haram maling. Dikasih anak lu pengal. Dengerin biar ngerti. Jangan nyalahin anak, kelakuan lu, emaknya bagaimana. Atau mulut Anda. Iya. Nakal pisan ya budak. Ih, ngelawan wae. Bengal banget. Dengerin kalau anak ngomong. Ini mulutmu harimau. Doa dari orang tua. Jangan-jangan pernah keluar kalimat ini menyebabkan anak kita bengal. Sekali lagi, saya tidak setuju langsung menyalahkan anak. Banyak penyebab jadi orang tuanya. Sekarang perbanyak taubat kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Anda silahkan lihat As-Surah ayat 30. Ma asoba bimusibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan tangan kalian sendiri. Caranya mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Itu yang Allah ajarkan. Sebaik-baiknya kita sebagai orang tua mohon ampun, koreksi diri, banyak bertaubat, perbaiki. Sekarang buat kita, ya Allah, anak mamah yang pinter, mudah-mudahan jadi presiden. Iya. Nggak susah kan ngomong begitu. Iya, ucapkan aja ya, Maya. Iya, presiden naon weh pokoknya nama kita. Presiden taksi udah nggak ada ya, Udah nggak ada. Ya presiden di usaha sendiri. Oke, ini. Iya. Semua kita orang tua jangan langsung menyalahkan anak, tapi berkaca. Oke. Apa kesalahan saya sehingga anak saya seperti ini? Nah, mumpung masih bisa nih komunikasi, sampaikan. So, ngomong sini. Minta maaf kalau ada salah, coba. Mama harus jual pusing, ya Allah. Lamun mah dibilangin sehari 2 hari itu
Kayak nanti main nih. Ya. Sampai ke jam 11-12 nyari Kalau mama punya salah, Kalau mama punya salah, maafin. Kalau bapak punya salah, maafin. Cing Rino, cing soleh, cing nurut ke mama, ke bapak sekolah sing bener. Dadah ke mama, mereka dede, kita ke masa depan dede. Oh, sok, insya Allah. Insya Allah mama, ampuna mama dede, soleh sing banget. Peluk mama. Ya Cemi, inilah kita sebagai ibu punya kewajiban. Amanat dari Allah Cemi. Saya yakin yang jadi ibu punya anak kayak Cemi, bukan hanya Cemi ya. Sok, saya bukan apa-apa sebagai orang tua. Bukan saya menyindir, tidak pernah menyindir, menyadarkan. Jangan-jangan kita yang salah. Karena banyak kejadian itu. Jadi sekali lagi, jangan menganggap remeh sesuatu yang tidak berharga. Ya Cemi, punten ya. Yuk. Biar sehat. Mamanya cium tangan. Sok, selamat si bungsu ya. Insya Allah akan ada waktunya anaknya tersadar. Oh iya selama ini salah ya. Iya. Makasih. Semua dari Quran dasarnya. Jangan-jangan kita yang salah. Quran sudah menyadarkan. Kalau tidak, kamu termasuk golongan setan. Oke. Na'udzubillah. Tapi terima kasih ceritanya ini mewakili para orang tua yang mungkin biar pasti kita menyadarkan ada kita itu. semua. Iya. Koreksi masing-masing. Saya bicara bukan hanya buat Ibu Emi, tapi buat kita semua juga pemirsa yang di rumah. Semoga kita koreksi diri, menyadari apa kekurangan kita, kesalahan kita, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, perbaiki gaya mengajar anak-anak kita. Oke. Berlayar perahu menuju seberang. Ombak tenang membawa nikmat. Langkahmu pasti tak akan hilang jika kau tahu arah kiblat. Tepuk tangan dong. Jadi arah kiblat itu sekali lagi bukan hanya arah kiblat untuk sholat saja, tapi tujuan hidup. Tujuan hidup. Diciptakan untuk apa dan akan kembali pada Allah SWT semuanya. Makanya kalau ada masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata orang itu buat meninggal doang katanya. Salah, berarti dia nggak ngerti ilmu tafsir. Jadi apapun saya tuh berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Hidup kita di buminya Allah. Ibu lihat di dalam surat Toha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan, hidup di atas tanah kalian. Mati secantik apapun, busuk dimakan tanah, maka Anda akan kembali jadi tanah, dibangkitkan dari tanah. Apa yang kita banggakan. Itu asal kita dan di situ kembali kita, kata Allah. Kadang-kadang ini ada kecelakaan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak, kok enggak meninggal kata gitu. Tapi orang yang taunya kalau innalillahi itu hanya meninggal. untuk padahal buat semua musibah yang kita terima. Oke. Nah, memang musibah, masalah selalu ada. Tapi kita harus kembalikan pada Allah. Dan Allah tidak akan memberikan masalah lebih besar pada kemampuan kita ya Maya. Sesuai dengan kadar keimanan kita. Nah, coba siapa yang lagi kalau gitu? Yang mau nanya. Ayo, siapa mau nanya? Malah. Silakan Ibu. Berdiri, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Fatmawati Syamsiah. Lahirnya tengah malam deh. Iya, betul. Saya dari Majelis Taklim Baitul Muttaqin, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Mangga Lela. Uduh Indonesia. Tanya Mama yuk. Ayo. Mas, saya mau bertanya. Bagaimana menyikapi di era digitalisasi sekarang ini untuk memilah dan memilih media sosial yang tidak menjadi dosa dan menjadi pahala kebaikan. Ya. Seperti itu. Oke, Lela Fatmawati. Masya Allah namanya panjang buat 3 orang. Jadi caranya bagaimana? Fatmawati. Sebagai seorang muslim, acuan kita hanya 2, Quran dan Sunnah Rasul. Makanya Lela pergi ngaji di pengajian yang mengupas Al-Quran. Kenapa? Saya banyak melihat pengajian Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Nggak pinter-pinter kalau begitu mah. Tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Kalau perlu ada guru khusus tafsir misalnya, guru hadis itu Anda pergi ke sana. Kaji. Benar-benar kita tahu mana yang kata Allah boleh, kata Rasul boleh, kerjakan. Mana yang kata Allah dilarang, kata Rasul dilarang, jauhkan oleh kita. Karena Islam sampai datang hari kiamat. Mau di zaman old ke, mau di zaman digitalisasi ke,
Tidak ada masalah selama kita pegangannya Al-Quran. Contoh Lela, dulu sejarah mengatakan Umar bin Khattab jalan. Dulu kan belum ada TV, nggak kenal siapa Umar. Dalam sebuah lembah ada kambing banyak. Ada yang menggembalakan kambing anak-anak belum balik. Umar pura-pura menguji anak tadi. Duh, saya udah 3 hari ini nggak makan. Saya beli dong kambing ini 1. Saya buat makan. Kata anak tadi, maaf, ini bukan punya saya. Saya pegawai, saya penggembala. Kata Umar, bilang aja sama bos kamu dimakan serigala. Boleh jadi bos saya percaya dimakan serigala. Tapi Allah melihat saya. Si penggembala bagaimana itu pertanggungan jawab saya di hadapan Allah. Tuh Lela sampai segitunya. Jadi kalau iman sudah mantap di dalam dada, sampai kapanpun, dimanapun, bertemu siapapun, tetap Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Terkadang kita suka keliru ya Mama. Jadi tidak bisa membedakan mana yang bisa kita madorot, mana manfaatnya. Makanya kenapa? Karena tidak ngerti isi Quran. Karena dalam Quran jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan buat kamu bangkai, darah, daging babi, semua di Quran dikupas, di hadis tadi dikupas. Makanya ngaji di tempat yang mengajarkan agama dengan benar, kita tahu. Jadi kenapa ya dibingung? Jelas Islam mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, Anda silahkan lihat sekarang Al-Baqarah 42. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Dalam Islam yang hak jelas, yang batil juga jelas. Makanya Mama jelaskan tadi ayat Al-Baqarah 168. Halal haram jelas, manfaat madorot jelas. Tapi ketika ragu kita arahkannya mendingan ke... Ketika kita ragu lebih baik mengambil yang halal. Kayak macam gini, antara halal dengan haram ada subhat pan. Ya. Subhat itu diragukan antara yang halal dengan yang haram. Mendingan kita ambil haram daripada masuk ke dalam tubuh kita yang subhat, yang mendekati yang haram. Ya, anggap gitu saja. Jadi yang aman, begitu. Gitu ya. Ya, baik, terima kasih Mama. Oke, Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah bingung lah, jangan bingung. Ngaji, nyari yang ngupas Quran. Iya. Aman hidup kita. Masya Allah. Ya tapi memang di kehidupan kita tuh kadang-kadang kan kayak seperti jalan ada cabang kiri atau kanan gitu Maya. Masalahnya gini ya. Segenap manusia iblis menggoda. Ini malaikat mengajak kepada kebaikan, mengajak dekat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak dalam surganya Allah. Jangan lupa, setiap saat selama kita hidup sampai datang kematian, ini setan mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejahatan, mengajak ke dalam nerakanya Allah. Tapi ada ini di atas, tinggi kan? Otak, pakai otak dong. Mana yang benar dan yang salah? Ini Allah itu ciptakan tubuh kita, semua ada fungsi dan tujuannya. Tata letak tubuh kita, Anda lihat otak paling atas. Pergunakan otak. Kalau kalian merasa manusia, makanya jangan pernah lelah untuk mencari ilmunya. Justru ngaji Quran sama hadis. Gitu. Alhamdulillah kita ya setiap pagi di MNC TV ngumpul. Soalnya banyak pengajian yang cuma seragam bulu, mejeng. Iya. Oke kalau begitu, Mama waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, mungkin kita tutup dengan doa. Silakan Mama. Yuk, angkat tangan Ibu, hadirkan hati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga seluruh hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.